Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bersuara Ustaz suruh ganti ke depan. Dengan ketiga, yang ketawa tanpa disuruh, yang bicara tanpa disuruh, yang bercanda nggak ada yang nyuruh, saya suruh ke depan. 1, 2, 3. Nah, kan ya. Nanti Ustaz suruh nyanyi top mau. Setuju? Setuju ya? Yang ketawa-ketawa yang bercanda kita suruh ke depan nyanyi top. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini baru tunjuk nih. Sebelum Ustaz suruh ke depan, Robi, sebelum Ustaz suruh ke depan, yang lain sadar. Ustaz panggil namanya sekali lagi maju, nyanyi nggak ada alasan. Saya ulangi ayatnya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu menunjukkan masih ada ketakwaan dalam hati. Nah, ini poin yang pertama. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan kultum, dengan kita mendengarkan syiar-syiar Ramadan, ini menunjukkan di dalam hati kita masih ada takwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersama banyak hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah hadis kursi yang Allah Subhanahu wa taala langsung sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam, semua amal ibadah manusia lahu itu baginya sendiri untuknya. Illa shaum, kecuali saum apa? Puasa. Fa innahu li, kata Allah, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Tuh kaki kita suruh ke depan kan? Gak usah suaranya jelek, gak usah. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bi, dan aku, kata Allah, yang langsung membalasnya. Sejatinya memang kalau kita perhatikan puasa itu kayak kalau Ustaz kiaskan yang lain dulu ini, sholat. Kita tahu nggak kalau orang itu sholat atau tidak? Sholat, nggak tahu. Yang dia sholat ini siapa namanya? Yang paling terkenal ini siapa? Rifki. Itu paling viral katanya ya. Rifki sholat, takbir, rukuk, sujud, tahu nggak? Kita karena ada gerakannya. Sekarang puasa, bersedekah, mengeluarkan uang masuk ke kotak yang mobil berjalan setiap habis sholat zuhur itu, ya kan? Kita ambil uang masuk ke dalam situ. Kelihatan nggak kalau kita sedang bersedekah? Kelihatan ada gerakan tangan. Sekarang nggak nih di antara kita semuanya? Pada diam nggak semua? Diam nggak? Diam kan? Ada yang makan nggak? Nggak ada. Ada yang minum nggak? Nggak ada. Tahu nggak kita di antara kita ini siapa yang puasa, siapa yang enggak? Ada orang yang pura-pura diam, pura-pura lemas, pura-pura kayak nggak bertenaga, tapi dia tidak puasa. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Sekarang saya tanya nih yang cewek, tuh masih ngobrol, itu siapa tuh? Makhluk ngobrol itu siapa? Enggak puasa, enggak tangan. Siapa? Angkat tangan. Nah, nanti makan di warteg ya. Itu adalah kita dan Allah aja yang tahu. Makanya puasa
kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan apa ju? Semuanya ditebak. Ju apa? Lapar. Wal 'atas. Haus. Gak ada orang yang berpuasa kecuali kata Nabi dapatnya cuma lapar dan haus saja. Sia-sia nggak puasanya? Sia-sia, karena yang kita ambil dari puasa ini kita harapkan apa? Pahala dari Allah, ridhonya Allah, tapi dia tidak dapat pahala dari Allah, nggak dapat ridho Allah. Dia dapat cuma apa? Lapar dan haus. Ustaz contohkan nih, contoh Syahril, kenal Syahril? Ada yang kenal Syahril? Syahril misal suka sama Cheryl. Syahril suka sama Siren. Contoh Syahril Siren nggak boleh suka sama itu. Contoh, ya Syahril suka sama Siren. Syahril udah berjuang ini. Dia kasih perhatian, dia kasih uang, dia kasih bunga bangkai, bunga segala macam bunga dia kasih untuk mendapatkan hatinya Syahril. Tapi dengan perjuangan Syahril, dengan mengorbankan semua apapun untuk mendapatkan cintanya Syahril, sia-sia. Yang Syahril dapat cuma apa? Habis uang, habis tenaga. Tapi cintanya tidak dia dapatkan. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih sama halnya juga dengan puasa. Tapi walau dudakan kanari. Ya, sama halnya juga dengan puasa. Kita udah capek-capek nahan lapar, capek-capek nahan haus, tapi Allah tidak berikan pahalanya sama kita. Ya, yang kita dapat cuma rasa lapar dan haus saja. Sayang nggak? Sama, ya. Kenapa Allah tidak memberi pahala bagi orang yang berpuasa kecuali hanya dapat lapar dan haus? Ada yang tahu? Salah satunya saja. Kenapa Allah tidak memberi pahala kepada orang yang berpuasa kecuali dia hanya dapat lapar dan haus saja? Silakan. Namanya siapa? Siapa? Hah? Zahira. Ini bisa jawab. Pergi ke rumah. Ada dua, yang pertama bohong, yang kedua gosip. Orang yang berbohong, orang yang gosip di bulan puasa, dia tidak dapat pahala, yang dapatnya hanya lapar dan lain dari itu. Apa? Orang yang hati saat pacaran. Ada domba. Orang puasa yang pacaran. Benar, orang yang pacaran.
ribut. Nah, menyanyi suara jelek kalau ribut nanti sebenarnya malu. Ya. Banyak orang yang pengen masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi Allah nggak kasih. Di kampung kalian atau kalian pernah dengar nggak? 5 hari sebelum bulan suci Ramadan orang meninggal. Pernah dengar? 3 hari sebelum bulan suci Ramadan orang meninggal. Pernah dengar? Bahkan di besok pagi mau puasa Ramadan kalau dia meninggal. Pernah dengar? Nah, itu artinya apa? Tuh masih ngobrol. Artinya apa? Orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang spesial. Tidak semua orang Allah beri kesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan. Nah, kita yang Allah kasih umur panjang, Allah kasih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa ya? Yang dosa-dosa telah lalu, kesalahan yang telah lalu sudah berbuat tidak aja itu sudah berlalu. Kita ampun sama Allah. Gak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kalau selama ini mungkin kita berbohong, kita menggibah, kita pacaran, kita tidak menjaga sholat, bertobat sama Allah, Allah ampunkan. Untuk ke depan masih ada sisa berapa hari lagi puasa? Berapa hari lagi? 13 kurang lebih ya. Manfaatkan 13 hari kurang lebih ke depan ini untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup karena waktu udah jam 10.